Alhamdulillah, Denny Indrayana menyebut Anies segera akan jadi tersangka KPK. Denny Indrayana kembali mengeluarkan pernyataan mengejutkan dengan menyebut bahwa Anies Baswedan segera menjadi tersangka KPK. Dalam unggahannya di Twitter miliknya, dukun politik Denny Indrayana mengatakan bahwa pentersangkaan adalah salah satu skenario pamungkas istana, yaitu untuk menjegal Anies Baswedan yang telah menjadi kontestan dalam Pilpres tahun 2024. Setelah KPK 19 kali ekspos, ini pemecah rekor. Seorang anggota DPR menyampaikan, Anies segera ditersangkakan. Semua komisioner sudah sepakat. Makin terbaca, kenapa masa jabatan para pemimpin KPK diperpanjang MK 1 tahun untuk menyelesaikan tugas memukul lawan dengan oposisi dan merangkul kawan dengan koalisi sesuai pesanan kuasa status quo. Unggahannya di akun Twitternya, Denny Indrayana juga menyebut bahwa Presiden Jokowi telah menggunakan 9 strategi dan 10 sempurna untuk melanggengkan kekuasaan. Coba simak postingan Denny Indrayana berikut ini. Menurut Denny, di tahap awal, Presiden Jokowi dan lingkaran dalamnya mempertimbangkan opsi untuk menunda pemilu sekaligus memperpanjang masa jabatan presiden. Masih di tahap awal, segaris dengan strategi penundaan pemilu, sempat muncul ide untuk mengubah konstitusi guna memungkinkan Presiden Jokowi menjabat lebih dari 2 periode, menguasai dan menggunakan KPK untuk merangkul kawan dan memukul lawan politik, menggunakan dan memanfaatkan kasus hukum sebagai political bargaining yang memaksa arah parpol dalam pembentukan koalisi Pilpres. Jika ada petinggi parpol yang keluar dari strategi pemenangan, maka dia beresiko dicabut dari posisinya. Menyiapkan komposisi hakim Mahkamah Konstitusi untuk antisipasi dan memenangkan sengketa hasil Pilpres tahun 2024. Tidak cukup hanya mendukung pencapresan Ganjar Pranowo, Presiden Jokowi juga memberikan dukungan kepada Prabowo Subianto. Presiden Jokowi adalah membuka opsi mentersangkakan Anies Baswedan di KPK. Ini sudah menjadi rahasia umum terkait dugaan korupsi Formula E. Mengambil alih Partai Demokrat melalui langkah politik yang dilakukan Kepala Staf Kepresidenan Muldoko. Terakhir adalah dengan berbohong kepada publik. Presiden Jokowi berulang kali mengatakan urusan capres adalah kerja para ketua umum parpol, bukan urusan presiden. Belakangan baru beliau akui akan cawe-cawe dalam Pilpres tahun 2024. Denny Indrayana juga menyatakan bahwa tulisannya pada tanggal 24 April tahun 2023 itu satu persatu mulai terbukti. Ia berharap Presiden Jokowi menghentikan cawe-cawenya, termasuk mentersangkakan dan menjegal Anies Baswedan. Sepertinya di sini, tuduhan dukun politik ini semakin hari malah semakin ngawur, merasa besar kepala dan menjadi-jadi karena tidak ada tuntutan hukum atas setiap penebaran berita bohong yang ia lakukan. Belum kapok menebar hoax tentang MK yang menuduh MK akan memutuskan sistem proporsional pemilu tertutup. Kini dirinya memulai menebar fitnah kembali tentang pemerintahan Presiden Jokowi. Dari awal pernah saya katakan bahwa dari Indrayana ini kemungkinan bisa jadi adalah dajjal akhir zaman yang nyata, karena sifat dirinya yang suka menebar fitnah terhadap Presiden Jokowi tanpa disadari. Bukti yang bisa dipercaya ilmunya selalu hanya menurut teman saya, menurut si A, menurut si B, menurut si C,
dan lain sebagainya. Tapi orang-orang yang memberitahu dirinya tak pernah dia ungkapkan. Bisa saja adalah jin, iblis, atau setan. Dari 10 poin tersebut, Denny Indrayana mengatakan bahwa Presiden Jokowi dan lingkaran dalamnya mempertimbangkan opsi untuk menunda pemilu. Di sini saja sudah jelas bahwa Denny ini hanya menggunakan asumsi pribadi, padahal Presiden Jokowi sudah membahasnya beberapa kali bahwa tidak ada penundaan pemilu, apalagi memperpanjang masa jabatan presiden. Tudingan ke-1 dan ke-2 sudah dijawab dengan gamblang oleh Presiden Jokowi dan di website KPU pun sendiri tertulis dengan sangat begitu jelas tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilu tahun 2024 dengan sangat terperinci. Bahkan ketika Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ingin memutuskan yang berakibat pada pemilu umum atau pemilu tahun 2024 tertunda, Menko Polhukam Mahfud MD pun sudah menyatakan dengan gamblang tentang keseriusan pemerintah dalam pelaksanaan pemilu ke depan. Mahfud MD bahkan mengatakan bahwa pemerintah akan melawan segala keputusan PN Jakarta Pusat bila hal tersebut berakibat pada penundaan pemilu. Dan untuk diketahui, isu ini muncul ketika Pengadilan Negeri atau PN Jakarta Pusat mengabulkan gugatan dari Partai Rakyat Adil Makmur atau Partai Prima yang dilayangkan kepada Komisi Pemilihan Umum atau KPU pada 8 Desember tahun 2022 dengan nomor register 757-PDT G-tahun 2022-PN CKDPST untuk menunda pemilihan umum atau pemilu tahun 2024. Jadi, keinginan penundaan pemilu tersebut bukan berasal dari istana, tapi dari salah satu partai pemilu dan akibat desakan baik dari KPU maupun istana sendiri. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Pusat pun akhirnya membatalkan putusan soal penundaan pemilu. Dukun politik ini juga menuduh bahwa pemerintah telah menyiapkan komposisi hakim Mahkamah Konstitusi untuk antisipasi serta memenangkan sengketa atas hasil Pilpres tahun 2024 ke depan. Di sini berarti, seperti yang saya duga sebelumnya, propaganda tentang kecurangan pemilu ke depan sengaja dibangun di tengah masyarakat agar bila seandainya Anies kalah beneran, maka akan terjadi kos dan demo besar-besaran dari para pendukung Anies Baswedan. Dan tentang poin Jokowi telah membuka opsi untuk mentersangkakan Anies Baswedan di KPK. Ya, bila memang KPK punya bukti otentik untuk menjerat Anies Baswedan, kenapa tidak? Bahkan saya merasa sangat bersyukur dan sangat begitu mendukung KPK bila sampai KPK bisa menemukan bukti-bukti yang kuat untuk menjerat Anies Baswedan dan melemparkannya ke jeruji penjara. Dan tentang ikut cawe-cawenya Jokowi dalam Pilpres tahun 2024, saya rasa itu adalah hal yang wajar karena beliau adalah seorang kepala negara. Tentu saja Presiden Jokowi akan menginstruksikan kepada seluruh jajaran aparat keamanan agar pemilu ke depan bisa berjalan dengan baik. Presiden Jokowi akan ikut cawe-cawe dalam Pilpres itu adalah hal yang wajar, asal dalam ranah yang positif. Mungkin pikiran dukun politik ini saja yang negatif, dengan menebar fitnah, kebohongan, serta hoax untuk mendiskreditkan Presiden Jokowi. Sepertinya para penegak hukum harus segera mengkandangkan orang ini, karena kalau terus dibiarkan, dirinya akan semakin jumawa, bahkan semakin masif dalam menebar kebohongan di tengah masyarakat. Bila tidak ditindaklanjuti, maka hal ini akan membuat semakin besar kepala dan merasa mendapat angin surga dalam melakukan segala tindak kejahatannya. Begitulah kura-kura. Artikel ini diambil oleh siwan.com dan ditulis oleh Suparmin. Bagaimana menurut Anda?